Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan sebelumnya, Bapak adalah Muhammad Iqbal. Bapak akan membimbing praktikum kalian, lebih tepatnya adalah praktikum ilmu resep selama kalian berada di kelas 10. Sebelumnya, kami dari pihak sekolah menyampaikan permohonan maaf karena dengan sangat terpaksa kita menjalankan praktikum ini melalui media daring. Di sini kami akan berusaha semaksimal mungkin untuk memperlihatkan kepada kalian semua bagaimana keadaan sebenarnya yang ketika kalian praktikum nantinya. Untuk praktikum ilmu resep sendiri, nantinya kalian akan belajar yang pertama tentang pengenalan alat maupun bahan, kemudian pengenalan tentang laboratoriumnya. Terus nanti kalian juga akan belajar bagaimana caranya menimbang obat, kemudian membuat puyer, mengemas obat, menulis etiket, dan selebihnya kita akan mempelajari tentang pembuatan sediaan baik itu pulpis, pulperes maupun kapsul. Untuk hari ini Bapak sedang berada di Laboratorium Ilmu Resep, tempat di mana nanti kalian akan menjalankan praktikum ilmu resep jika sudah kembali normal untuk bersekolah. Nah, di sini Bapak ingin memperlihatkan secara langsung kepada kalian tentang bagaimana keadaan atau suasana di Laboratorium Ilmu Resep ini. Yang namanya farmasi itu nanti kalian akan berkenalan dengan alat-alat seperti timbangan, kemudian mortir dan stemper, alat-alat kaca lainnya. Jadi diharapkan pada saat praktikum nantinya kalian untuk lebih berhati-hati terhadap penggunaan alatnya, karena beberapa alat kaca itu bisa pecah dan melukai diri kalian. Nah, untuk tepatnya Bapak akan mengajak kalian untuk berkeliling di laboratorium sebentar. Nah, seperti ini adalah suasana Laboratorium Ilmu Resep. Dari sini kalian akan melihat beberapa alat-alat seperti timbangan. Ini adalah timbangan untuk menimbang dalam satuan gram, kemudian yang di dalam lemari ini adalah alat timbang untuk menimbang dalam satuan miligram. Kemudian kita juga ada lemari rak obat, ada obat berupa serbuk, kemudian obat dalam wujud zat semi padat, dan ada beberapa obat yang cair, contohnya ini oleum eukaliptus atau nama lainnya minyak kayu putih. Nah, nantinya kalian akan belajar langsung di dalam lab sini. Semoga kita bisa cepat untuk bertemu, kemudian kita praktikum secara langsung, karena praktikum secara langsung akan jauh lebih mengasihkan. Praktikum ilmu resep sendiri, kalau Bapak mengibaratkan kita adalah seorang master chef di dalam dapur sebuah restoran, karena obat yang kita berikan kepada pasien akan dikonsumsi oleh pasien tersebut. Tujuannya pasien untuk meminum obat adalah supaya dia sembuh dari sakitnya. Ketika kita membuat suatu sediaan, tentunya harus dengan cara yang sangat bersih, sangat rapi, tampilannya sangat menarik, kemudian kita menyajikan atau menyerahkan kepada pasien itu pun dengan cara yang baik, dengan cara yang bagus, agar pasien tersebut mau untuk meminum obat yang kita berikan. Apa jadinya kalau kalian misalkan kalian di sini pasti pernah makan di suatu tempat makan yang mungkin keadaannya jorok, kemudian lingkungannya bau,
habis itu tampilan makanannya tidak menarik, rasanya pun tidak enak, tentunya kalian akan tidak menyukai makanan tersebut. Sama seperti pemberian obat kepada pasien, itu jika kalian memberikannya ketika meraciknya mejanya kotor, lingkungannya kotor, habis itu tampilan obatnya pun dikemas dengan cara yang tidak menarik, kemasannya sudah lecak-lecak, tentunya kalian sendiri akan tentunya kalian sebagai pasien akan meragukan apakah obat itu benar untuk menyembuhkan penyakit pasien tersebut atau obat tadi memang tetap berhasil. Selain itu, yang namanya kita meracik obat, tentunya obat diracik tidak sembarangan untuk bisa memberikan khasiat yang nyata kepada pasiennya. Misalkan nih, kalian meracik obatnya ternyata dosisnya kurang. Ketika orang diberikan dengan dosis yang kurang, maka untuk kesembuhannya pun akan susah untuk tercapai. Nah, untuk praktikum ilmu resep sendiri itu nama lainnya adalah farmasetika, yang berasal dari nama bahasa Latin, yaitu farmasi dan estetika. Berarti kita menggabungkan antara keindahan dan dunia pengobatan. Kenapa harus ada keindahan atau estetik atau seni di dalam peracikan sebuah obat? Itu seperti yang tadi Bapak jabarkan, yang pertama kita harus menampilkan wujud obat yang menarik kepada pasien. Kemudian kita memberikan rasa yang disukai oleh pasien. Dan yang ketiga, kita juga memberikan sesuatu hal yang bisa dikonsumsi oleh pasien. Untuk yang pertama, misalkan kalau kalian meminum obat yang sudah jadi di pasaran, ketika kalian membuka obatnya ada yang tablet berwarna pink, kemudian ada yang berwarna kuning, ada yang berbentuk, kemudian ada tulisan di obatnya. Nah, itu adalah wujud dari perbaikan penampilan dari sebuah obat. Yang kedua, tadi itu apa ya? Saya tidak ingat. Dicatat Bang Bro, buku ke Bro Ai. Yang kedua, ketika kalian menyajikan obat dengan rasa yang disukai oleh pasien, misalkan seperti ini. Untuk obat anak-anak, beberapa obat sirup, bukan beberapa tapi hampir semua obat sirup itu diberi perasa. Ada yang rasa stroberi, ada yang rasa jeruk, anggur, dan lain-lain. Bahkan ada beberapa obat yang seharusnya obat itu pahit menjadi kurang terasa pahit karena adanya perbaikan dari suatu sediaan tadi. Sedangkan untuk contoh yang ketiga nih, kenapa obat itu harus bisa dikonsumsi oleh pasien. Misalkan seperti ini, pasiennya adalah balita dan resepnya adalah tablet. Tidak mungkin anak kecil atau balita tadi disuruh minum obat tablet. Nah, di situ peranan seorang farmasi untuk meraciknya, membuatnya menjadi sediaan yang bisa dikonsumsi oleh balita tersebut. Nah, untuk hari ini kita akan pengenalan beberapa alat yang sering digunakan pada saat kalian praktikum nantinya, terutama fungsi dan nama alat-alatnya tadi. Silahkan kalian perhatikan, baik itu bentuk, nama, maupun fungsinya. Yang pertama adalah timbangan. Bukan anak farmasi kalau tidak tahu dengan timbangan. Jadi timbangan yang kita gunakan pada saat praktikum itu adalah timbangan neraca lengan. Kemudian yang pertama itu adalah yang besar, seperti yang sudah Bapak sampaikan di awal tadi. Itu gunanya untuk menimbang bahan-bahan dari 0,5 gram sampai dengan 50 gram. Jadi ketika kalian ingin menimbang obat sebanyak 2 gram, 5 gram, itu kalian akan menimbang di
timbangan yang besar, timbangan yang ini. Kemudian ada juga timbangan untuk satuan miligram, itu timbangan yang lebih khusus lagi. Bentuk timbangannya sama, adalah neraca lengan, tapi di sini bedanya sensitivitas dari timbangannya tersebut lebih akurat. Jadi kalian bisa menggunakan untuk menimbang mulai dari kalian bisa menimbang mulai dari 50 mg sampai 500 mg. Nah, di sini contoh yang pertama adalah timbangan gram dulu. Nah, ini adalah timbangan gram. Cara penggunaannya adalah dengan cara kalian memutar tuas yang ada di sini. Diputar, naik. Nah, di sini timbangannya akan bergerak, menandakan bahwa dia sudah seimbang. Nah, ini digunakan pada saat kalian menimbang bahan obat tadi. Kemudian ini adalah timbangan untuk miligramnya. Bisa diangkat seperti ini. Bentuk timbangannya sama, cuma sensitivitasnya itu lebih peka terhadap berat. Nah, timbangannya bergerak ke sebelah kiri saya, menandakan yang di sini lebih berat daripada yang di sini. Kenapa bisa begitu? Karena ada kertas ini. Nah, maka timbangannya seimbang. Untuk alat yang selanjutnya kita akan mengenalan beberapa alat-alat yang terbuat dari porselen dan kaca. Yang pertama adalah mortir dan stamper. Kedua hal ini sudah menjadi satu pasang, baik itu mortir dan stamper. Alat ini digunakan untuk meracik atau mencampurkan obat-obat padat maupun semi padat, bahkan obat dalam wujud cair. Kalian akan menggerus obat di sini, mencampurkan untuk obat tersebut bisa bercampur secara rata atau homogen. Kemudian kalian akan memindahkannya ke tempat lain untuk dibagi-bagi lagi. Nah, penggunaannya nanti serbuk kalian masukkan ke dalam mortir dan stampernya, beberapa macam serbuk. Kemudian kalian gerus melingkar seperti ini, berlawanan dengan arah jarum jam. Digerus hingga homogen. Kalian gerus seperti ini hingga homogen, lalu kalian keluarkan serbuknya. Nah, ini adalah alat yang pertama dan paling sering kalian gunakan ketika praktikum nanti. Untuk alat yang kedua ada alat kaca. Ini namanya Erlenmeyer. Jika kalian melihat di logo-logo kimia biasanya banyak digunakan. Gunanya untuk Erlenmeyer sendiri adalah untuk mencampurkan dua jenis atau lebih bahan cair menjadi hanya satu menjadi senyawa yang homogen. Nanti cairan pertama dimasukkan, cairan kedua dimasukkan, lalu kalian putar seperti ini. Selain itu juga Erlenmeyer bisa digunakan untuk meletakkan atau menyimpan bahan untuk sementara. Misalkan kalian membuat obat sirup, kalian bisa meletakkan sementaranya di dalam Erlenmeyer dulu. Kemudian alat yang ketiga ada beker gelas, seperti ini, seperti gelas, sama terbuat dari kaca.
Gunanya juga mirip dengan Erlenmeyer tadi, untuk melarutkan cairan bisa, kemudian untuk mencampurkan beberapa jenis cairan hingga menjadi homogen juga bisa. Bedanya di Baker Plus itu mempunyai mulut yang lebih lebar dan ada tempat untuk menuang cairan. Jadi ketika kalian menuang itu bisa lebih mudah. Lanjut, yang selanjutnya itu dari tadi kita ngomongin tentang cairan dan cairan. Kalau kalian ingin mengambil cairan, misalkan nih diminta 50 ml Aquades, bagaimana cara mengambilnya? Nah, ada alat yang namanya ini, gelas ukur dari kaca juga. Gelas ukur ini fungsinya untuk mengambil cairan dengan ketepatan yang sesuai. Misalkan kalian diminta untuk mengambil 50 ml air, nah maka kalian akan mengisi air sebanyak 50 ml. Airnya dimasukkan ke dalam sini, diisi hingga batas 50 ml. Nah, bagaimana jika kalian ingin mengambil air dalam satuan beberapa mili, misalkan 3 mili, 5 mili? Ada gelas ukur yang lebih kecil. Ini gelas ukur yang 10 mili, misalkan kalian ingin mengambil hanya 3 mili, 5 mili, bahkan 3,3 mili, itu bisa diambil menggunakan gelas ukur yang kecil. Selanjutnya kalian akan mengalami nantinya beberapa kali pemanasan bahan obat. Dipanaskan itu menggunakan alat yang namanya ini, cawan porselen. Jadi gunanya untuk selain sebagai wadah untuk sedian-sedian cair atau semi padat atau ekstrak kental, kalian juga bisa memanaskan menggunakan cawan porselen ini. Biasanya cawan porselen nantinya akan diletakkan di atas penangas air untuk meleburkan beberapa bahan obat. Misalkan ada beberapa basis salep, penggunaannya harus dileburkan dulu atau dicairkan dulu menggunakan pemanasan. Kalian akan menggunakan ini sebagai wadahnya. Selain itu kalian juga akan menggunakan alat yang namanya ini, seperti ini, berbentuk cembung. Ini namanya adalah kaca arloji. Kaca arloji ini bisa digunakan untuk meletakkan bahan-bahan yang sifatnya mungkin mudah teroksidasi ketika dia bertemu kertas atau zat yang berwarna atau ekstrak kental. Kalian bisa meletakkan bahan-bahan tersebut di sini. Nah, sebelum kalian menimbang suatu bahan, sangat penting ketika menimbang itu adalah anak timbangannya. Misalkan kalian ingin menimbang sebanyak 2 gram obat, maka kalian butuh anak timbangan 2 gram dan 2 gram serbuk obat. Bagaimana kalian mengetahui 2 gram serbuk obat tadi jika tidak ada anak timbangannya? Anak timbangan ini adalah patokan ketika kalian menimbang. Misalkan kalian menimbang 2 gram dan anak timbangan yang telah distandarisasi tadi adalah, oh ini anak timbangan 2 gram. Jadi pada saat kalian menimbang serbuk tadi sampai titik di 2 gram, dia akan seimbang dengan anak timbangan 2 gram tadi. Misalkan. Nah, jadi sebelum kita mempelajari tentang penimbangan, terlebih dahulu kita akan mengenal beberapa jenis anak timbangan yang biasa kita gunakan. Karena timbangan kita dalam satuan gram, ini adalah kotak
timbangan. Jadi semuanya tersimpan rapi di dalam kotak ini, jangan ditaruh sembarangan karena anak timbangannya bentuknya kecil-kecil. Jadi sangat rawan untuk hilang dan mungkin ada yang Nah, anak timbangan yang pertama adalah anak timbangan 1 gram. Ini sangat kecil sekali. Nah, satu anak timbangan ini beratnya adalah 1 gram. Jadi misalkan ada yang beli emas nih 1 gram, nah itu beratnya sama dengan anak timbangan ini. Kemudian selain 1 gram kita punya anak timbangan 2 gram. Ada 2 buah anak timbangan 2 gram. Nah, ini adalah 2 gram dan sebelah sini adalah 2 gram. Jadi 2 anak timbangan ini adalah 2 anak timbangan 2 gram. Nah, selain anak timbangan 2 gram tadi juga ada anak timbangan 5 gram yang ukurannya lebih besar sedikit dari yang tadi. Kemudian ada 2 buah timbangan anak 10 gram. Ini 10 gram, masing-masing 10 gram. Kemudian 1 timbangan 20 gram. 1 timbangan 50 gram. 2 buah timbangan 100 gram. Kemudian 200 gram, jauh lebih besar. Dan yang terakhir 500 gram atau setengah kilo. Misalkan kalian ke pasar nih melihat daging, hendak nukar bawang, misalkan Acil nukar bawang setengah kilo. Daging yang dipakai Acilnya daging yang kayak ini, 500 gram. Yang paling penting nanti pada saat praktikum kalian tahu dengan satuan gram, baik itu dari miligram, desigram, gram. Dari miligram itu berapa gram? Misalkan 100 miligram berarti berapa gram? Nah, itu hal yang sangat penting untuk kalian ingat selama praktikum nantinya. Misalkan ketika kalian ingin menimbang 3 gram, berarti yang dibutuhkan karena anak timbangan 3 gram tadi tidak ada, itu yang kalian butuhkan adalah anak timbangan 2 gram dan 1 gram. Kenapa? Karena jika 1 gram ditambah dengan 2 gram, itu hasilnya adalah 3 gram. Misalkan contoh lain, kalian ingin menimbang sebanyak 7 gram, berarti kalian membutuhkan anak timbangan yang 5 gram dan 2 gram. 5 tambah dengan 2 sama dengan 7. Nah, selain anak timbangan gram tadi, kalian juga akan menimbang menggunakan miligram. Ada beberapa anak timbangan miligram yang biasanya wajib untuk kalian punya. Misalkan kalian ingin menimbang 300 miligram, karena anak timbangan yang tadi itu paling besar hanya 1 gram, sedangkan ingin kita timbang adalah 300 miligram. 300 miligram dijadikan gram sama dengan 0,3 gram. Untuk itu ada anak timbangan dalam berat miligram. Ini yang pertama, bentuknya adalah segi 5. Ini adalah 50 miligram, sangat kecil sekali. Kemudian yang segitiga ini 100 miligram. Kemudian ada 200 miligram, bentuknya segi 4. Dan terakhir bentuknya segi 5 agak besar, ini 500 miligram.
Nah, ketika kalian ingin menimbang misalkan 3,5 gram, berarti itu adalah 3 gram dan 0,5 gram. 0,5 gram tadi jika dikonversi menjadi miligram adalah 500 miligram. Jadi yang kalian butuhkan adalah satu timbangan anak 2 gram, kemudian satu timbangan 1 gram, ini adalah 3 gram. Nah, kemudian 0,5 gram adalah 500 miligram. Jadi ketika kalian ingin menimbang 3,5 gram, anak timbangan yang kalian butuhkan itu adalah yang 2 gram, 1 gram, dan 500 miligram. Nah, untuk selanjutnya nanti di pertemuan selanjutnya kita akan mempelajari lagi cara-cara menimbang. Untuk hari ini cukup sampai perkenalan alat, kemudian melihat sedikit beberapa gambaran di lab kita, walaupun tidak maksimal karena labnya pun sudah sekitar 8 bulan tidak beroperasi. Nanti besok kita akan bertemu kembali untuk belajar masalah penimbangan dan cara membungkus puyer. Salam penutup dari Bapak. Semoga kalian sehat selalu dan dijauhkan dari pandemi saat ini, disehatkan selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.